wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 1243. Nama saya Ahmada Yulia Saputri, nomor absen 4. Nama saya Anita Dwi Pratiwi, nomor absen 6. Nama saya Dela Amanda Putri Dewi, nomor absen 12. Nama saya Dwi Ayu Emilia, nomor absen 14. Nama saya Gita Ayu Syafabella, nomor absen 19. Nama saya Kevin Irdian Kananta, nomor absen 22. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang distribusi normal. Pertama-tama, marilah kita bahas mengenai pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Lalu, apa itu kurva normal? Dalam kurva normal, distribusi atau sebaran data dianggap merata. Merata dalam hal ini yaitu nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Kurva normal dapat dilihat pada kurva berikut. Garis vertikal yang berada di tengah merupakan nilai rata-rata, nilai median, juga nilai modus, karena ketiga nilai tersebut sama. Kurva tersebut biasa disebut sebagai kurva normal. Bisa juga disebut kurva Gauss, juga kurva lonceng. Kenapa kurva lonceng? Karena bentuknya menyerupai lonceng. Selanjutnya kita akan membahas sifat kurva normal. Yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Bisa dilihat pada gambar kurva. Sumbu X yaitu garis horizontal. Kurva selalu berada di atas garis horizontal tersebut. Lalu sifat yang kedua, bentuknya simetris. Bisa dilihat pada gambar kurva. Antara kurva sebelah kanan dan juga kurva sebelah kiri memiliki bentuk yang sama, juga besar yang sama. Maka disebut bahwa kurva normal memiliki bentuk simetris. Lalu sifat yang ketiga yaitu kurva normal memiliki asimtot datar sumbu X. Yang dimaksud asimtot datar sumbu X yaitu jika garis yang ada pada kurva ini diteruskan, maka garis tersebut tidak akan pernah memotong sumbu X. Ia akan terus sejajar dengan sumbu X. Lalu sifat yang terakhir yaitu luas di bawah kurva adalah 1, sehingga sebelah kanan dan kiri sama-sama 0,5. Kenapa sama-sama 0,5? Karena kembali ke sifat yang nomor 2, bentuk kurva normal adalah simetris, maka bentuk sebelah kanan dan bentuk sebelah kiri besarnya sama. Oke, bagaimana jika pertanyaannya berapakah peluang X lebih dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B? Di distribusi binomial, peluang yang dicari berupa diskrit, jadi yang bisa dicacah. Namun, bagaimana jika variabel acaknya kontinu, yang daerah-daerahnya itu merupakan bilangan real yang tidak bisa dicacah? Maka kita gunakan integral untuk mencari nilainya. Jadi misalnya X lebih dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B bisa didapat dengan integral A sampai B fx dx. Rumus distribusi normal yaitu fx sama dengan integral A sampai B 1 per to akar 2pi Euler pangkat negatif 1/2 kali X dikurangi mu per to kuadrat. Namanya distribusi normal umum atau DNU. Rumus itu terlihat agak sulit karena variabel acaknya masih berupa X. Oleh sebab itu, kita ubah distribusi normal umum yang memiliki rata-rata mu dan standar deviasi to menjadi bentuk distribusi normal standar yang memiliki rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi to sama dengan 1. Jadi kita rubah distribusi normal umum menjadi distribusi normal standar. Di distribusi normal umum, berapapun rata-ratanya akan diubah menjadi mu sama dengan 0 dan berapapun standar deviasinya akan dirubah menjadi to sama dengan 1. Caranya yaitu dengan mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi Z-score sama dengan X dikurangi mu per to. Z adalah variabel normal standar, X adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata variabel acak, to adalah standar deviasi variabel acak. Sedikit mengingat tentang standar deviasi. Standar deviasi adalah angka yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengukuran untuk suatu kelompok tersebar dari nilai rata-ratanya. Jadi kita melihat penyebaran data dari nilai rata-rata.
Jika standar deviasinya rendah, itu artinya sebagian besar angka mendekati rata-rata. Namun jika standar deviasinya tinggi, maka datanya itu lebih tersebar. Distribusi normal standar atau DNS mempunyai rumus FZ sama dengan integral A sampai B 1/2 pi Euler pangkat min setengah Z kuadrat. Ada dua cara untuk menghitung peluang, yaitu yang pertama dengan integral atau luas di bawah kurva, dan yang kedua adalah dengan tabel distribusi Z. Lalu, apa sih makna dari Z lebih dari Z1 dan kurang dari Z2? Maknanya adalah luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Maka, luas daerah di bawah kurva adalah peluangnya. Contoh yang pertama adalah peluang Z lebih besar dari min 1,33 dan kurang dari 0,53. Seperti pada gambar, titik pertama berada di min 1,33 dan titik kedua berada di 0,53. Maka, daerah arsiran di antara kedua titik tersebut adalah nilai peluang antara Z lebih dari min 1,33 dan kurang dari 0,53. Contoh yang kedua adalah peluang dari Z kurang dari min 1,44. Maka, daerah arsirannya berada di sebelah kiri titik min 1,44. Contoh yang ketiga adalah peluang Z lebih dari 0 dan kurang dari 1,5. Maka, titik pertama berada di 0 dan titik kedua berada di 1,5. Dan daerah arsirannya berada di antara kedua titik tersebut. Bagaimana cara mencari nilai berikut? Cari nilai Z antara 0 sampai 1,26. Apabila digambarkan dapat seperti ini. 0 sampai 1,26. Untuk mencarinya kita ada dua pilihan tabel, yaitu tabel kumulatif ataupun tabel luas daerah dari 0 sampai Z. Di sini saya akan menggunakan tabel yang luas daerah dari 0 sampai Z. Untuk nilai maksimalnya 0 sampai Z ke kanan setengah atau 0,5, sebaliknya ke kiri juga seperti itu. Untuk Z nilainya harus sama dengan A, BC. Nah, apa maksudnya? Maksudnya yaitu apabila ada angka lebih dari 2, misalkan 3 angka, harus dibulatkan menjadi 2 angka. Nah, kita akan kembali ke soal di atas. Soal di atas kan 1,2. Kita mencari di kolom Z 1,2. Nah, udah ketemu kan? Untuk angka terakhir 1,26 kan 6. Kita cari di kolom 6 sampai ke bawah seret. Nah, ketemu nilainya yaitu 0,3962. Nah, mudah kan caranya, apalagi menggunakan tabel distribusi Z. Selanjutnya, berapakah peluang Z lebih besar dari min 1,21 kurang dari 1,26? Bagaimana jika bentuknya seperti ini? Di sini, min 1,21 terletak berada di sebelah kiri dan 1,26 berada di sebelah kanan. Kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah luas daerah yang akan kita cari. Selanjutnya, min 1,21 kita pecah menjadi min 1,21 lebih dari Z kurang dari 0, dan untuk 1,26 kita rubah menjadi 0 lebih dari Z kurang dari 1,26. Ingat, di sini min 1,21 sama dengan 0 lebih dari Z kurang dari 1,21. Jadi, 0 lebih dari Z kurang dari 1,21 ditambah 0 lebih dari Z kurang dari 1,26. Di sini kita cari nilai 1,21. Kita cari Z 1,2 dan 1 menghasilkan nilai 0,3869, dan untuk 1,26 kita cari Z 1,2 dan 6 menghasilkan 0,3962 menjadi 0,3869 ditambah 0,3962 menjadi 0,7831. Ya, langsung saja kita ke contoh soal berikut ini. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun.
Jika umur Aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur Aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Langsung saja kita tuliskan diketahui rata-rata atau yang biasa disimbolkan mu sama dengan 3 tahun. Kemudian standar deviasi atau yang disimbolkan to itu diketahui 0,5. Lalu ditanyakan peluang X kurang dari 2,3. Langsung saja penyelesaiannya yaitu dengan mentransformasi X ke Z menggunakan rumus Z sama dengan X minus mu per tau. Kita masukkan yang diketahui tadi menjadi Z sama dengan 2,3 dikurangi 3 per 0,5 sama dengan minus 0,7 per 0,5 sama dengan minus 1,4. Nah, yang ditanyakan tadi peluang X kurang dari 2,3 itu sama dengan peluang Z kurang dari minus 1,4. Nah, bisa dituliskan di bawahnya menjadi peluang Z kurang dari minus 1,4 itu nilainya sama dengan peluang Z lebih dari 1,4. Langsung sama dengan 0,5 dikurangi peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1,4. Nah, 0,5 ini kita dapatkan dari separuh bagian kurva distribusi normal ya, itu nilainya 0,5. Jadi 0,5 dikurangi 0,4192. Nah, 0,4192 ini kita peroleh dari tabel distribusi normal. Kalian bisa lihat dari penjelasan sebelumnya ya. Itu dikurangkan lalu hasilnya sama dengan 0,0808. Jadi peluang umur Aki berumur 2,3 tahun adalah 0,08 gitu.